Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi dikutip oleh guru kita, bahwasanya orang lupa kepada Allah, orang lalai, ya, yang sudah dipastikan hatinya kotor. Orang lupa kepada Allah itu lebih berat daripada masuk neraka. Mendingan masuk neraka daripada orang lupa. Kenapa sampai begitu? Kalau orang masuk neraka, dia sengsara sendiri. Nggak enak sendiri, tersiksa sendiri. Tidak berdampak kepada orang lain. Tetapi kalau orang lupa kepada Allah, dia akan mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi saudara-saudaranya, mempengaruhi tetangga-tetangganya, temunya, untuk sama-sama rombongan lupa kepada Allah. Inilah bahayanya. Nah, maka mendingan masuk neraka sendiri. Orang lain nggak keseret-seret. Tapi kalau orang lupa kepada Allah, bercampur, orang-orang bisa lupa semua kepada Allah. Makanya pesan Allah, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang ghaflah. Ya. Sama kayak kita punya penyakit batin. Antara penyakit lahir, penyakit batin, beda jauh. Tidak akan ada orang masuk neraka gara-gara penyakit zahir. Gara-gara kanker masuk neraka jahanam. Gara-gara tumor masuk neraka. Ini enggak ada. Yang menyebabkan dia masuk neraka itu adalah penyakit-penyakit batin. Gara-gara pelit, gara-gara sombong, gara-gara ujub dan lain sebagainya. Maka penyakit batin itu lebih bahaya daripada penyakit zahir. Ya, kalau penyakit zahir, sakit gigi, sakit kepala, dan sakit-sakit yang lain, yang ngerasain cuma dia. Yang senut-senut giginya cuma dia, orang yang di sekitarnya nggak ikutan sakit. Orang sakit kepala dia sendiri yang sakit kepala, orang lain nggak merasakan sakit. Itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin semisal sombong, dirinya terkadang malah tidak sadar. Dirinya tidak merasa bahwa dia itu sombong. Yang merasakan dampaknya kesombongan dia adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dia merasa enak-enak aja, fine-fine saja, senang-senang aja. Tapi kanan kirinya selalu ngomongin sombong banget dia, sombong loh orangnya ini. Jadi yang merasakan dampaknya justru orang lain. Ini bahayanya penyakit batin. Sementara dia sendiri nggak ngerasa. Beda sama penyakit zahir. Kalau penyakit zahir yang dia ngerasain diri dia sendiri, itulah ibaratnya masuk neraka lebih baik daripada kita ghaflah. Masuk neraka sendiri, yang nggak enak sendiri, tersiksa sendiri, orang lain nggak ikutan. Tapi kalau kita ghaflah, menyebabkan orang lain ada di sekitar kita, ghaflah kepada Allah, itu bahaya. Nyemplungin orang ke neraka. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mencela orang yang hatinya keras, orang yang hatinya lupa kepada Allah. Ya, ada beberapa ayat di antaranya diawali dengan fawailun. Dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, ya, celaka, maka celaka. Nah, ada yang bilang fawailun, ya, celaka. Tapi kata Ibnu Abbas, fawailun itu adalah aywadin min jahannam. Wailun itu adalah bukan neraka wail, tapi satu jurang yang ada di neraka jahanam. Satu jurang, satu tempat yang ada di neraka jahanam. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir. Nah, untuk siapa itu jurang itu? Jurang di neraka yang namanya wail itu. Bagi orang yang sholat tapi lalai, ghaflah kepada Allah. Raganya menghadap Allah, tapi hatinya berpaling dari Allah. Nah, dalam surat Az-Zumar ini fawailun juga, fawailun maka celaka. Celaka. Siapa yang celaka? Lil qasyati qulubuhum, orang yang hatinya keras. Siapa yang hatinya keras? Yang lupa kepada Allah.
yang ghaflah kepada Allah, min zikrillah, ulaika fi dhalalin mubin, mereka adalah dalam kesesatan yang nyata. Orang lupa kepada Allah ini ya, penyakit batin yang luar biasa. Dia nggak ngerasa dia lupa. Orang yang lupa kepada Allah, dia nggak ngerasa dosa, dia nggak ngerasa salah. Ya. Tetapi kita yang sudah ditalkin, berpengaruh besar banget kita. Yang sudah ditalkinkan, kita sendiri kalau lupa, Masya Allah kita celaka. Jadi fawailul lil musallin, fawailul qasyati qulubuhum. Celaka orang yang sholat tapi sholatnya lupa. Celaka juga orang yang hatinya keras. Tidak ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampai mencela orang-orang yang hatinya lupa. Kenapa sampai mencela sedemikian rupa? Karena dampaknya itu loh. Dampak orang yang hatinya keras itu luar biasa ke dalam lingkungannya. Paling nggak ada 4 dampak orang yang, atau efek orang yang hatinya keras dalam kehidupan. Yang pertama, orang kalau hatinya keras itu dampaknya adalah hilangnya empati. Tidak merasakan empati kepada orang lain. Bahasa dulunya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada tetangga, kalau ada teman dapat musibah, wah dia senang. Lu sih, kamu sih, ini. Tapi susah kalau dapat orang lain melihat senang. Nah inilah luar biasanya. Dampak pertama, hilangnya rasa simpati, rasa empati kepada orang lain. Orang lain dapat musibah cuek aja. Saudara kena dapat malapetaka, dia tenang-tenang aja. Seperti tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena hatinya keras. Keras tidak berdampak kepada penderitaan orang lain. Yang kedua, orang kalau hatinya keras itu dampaknya, efeknya adalah ibadahnya malas. Malas ibadahnya. Ini persis orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau melaksanakan sholat, kusala, kesel-kesel, malas-malasan. Sholat duhur 1:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib 6:30, sholat isya bangun tidur, sholat subuh kesiangan. Ya sholat. Tapi ya gitu. Ini kan kelakuan orang munafik. Ini orang yang keras hatinya. Ya, sholat tapi seenaknya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan guru musik, kita disiplin sholat di awal waktu. Lagi posisi dimanapun waktu sholat datang, kita langsung Allahu Akbar. Mau di terminal, mau di stasiun, mau di bandara, mau di mobil, di motor, sholat kita. Tidak ada wudhu, tayamum. Nah, ini adalah orang yang hatinya bersih. Tapi kalau orang yang hatinya keras, ibadahnya malas. Ibadah sih ibadah, tapi malas. Kayak orang munafik. Idza qamu ila sholati, qamu kusala. Malas-malasan. Manakib juga malas-malasan. Zikir ogah-ogahan malas. Ini dampaknya orang yang hatinya keras. Yang ketiga, orang kalau hatinya keras itu adalah kebal terhadap nasihat. Dinasehatin kayak apa juga nggak ada pengaruh. Kebal dia dibilangin juga ngeyel. Angel kata orang Jawa. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Wis angel. Kalau dinasehatin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih bagus, masih ada masuknya. Ini mental, nggak masuk telinga sama sekali. Ini bahayanya orang kerasnya hati. Orang yang hatinya keras dinasehatin dibalikin.
Dinasehatin bener-bener, dinasehatin baik-baik. Dibalikin, kayak kamu udah bener aja. Nah, susah dibilangin. Diajak sholat, ya belum tentu kamu yang sholat juga masuk neraka. Nah, nggak bisa dibilangin. Ya, ya orang kayak begini harus diapain? Ditalkin supaya hatinya melunak. Kalau nggak ditalkin orang kayak begini, dinasehatin kayak apa juga nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Percuma sampai mulut berbusa juga. Nasehatin orang yang hatinya keras pasti mental. Apalagi orangnya orang alim, orang pinter, orang berpendidikan. Paling susah dibilangin. Makanya Toreko ini dari zaman Abanong disampaikan oleh guru kita. Banyak kiai yang belum ngerti Toreko. Susah ngajak kiai bertoreko itu susah. Masih gampangan orang awam. Orang awam gak banyak pertimbangan. Ayo ikut-ikut. Tapi kalau kiai susah banget. Kenapa? Sebab merasa dirinya sudah benar. Merasa dirinya sudah lengkap. Merasa dirinya sudah cukup. Sudah bukan masanya lagi punya guru. Karena dia merasa sudah jadi guru. Ya, sudah jadi guru. Padahal abah mewanti-wanti. Talkin. Ya. Meskipun sudah jadi kiai besar. Apalagi kiainya masih kecil. Pondoknya jauh. Pondoknya santrinya banyak. Apalagi belum punya santri. Kalau belum punya talkin. Kalau belum punya guru mursyid. Belum punya apa-apa. Itulah sabda dari guru kita. Dan kenyataannya begitu. Semua serba mudah-mudahan. Ya. Siapapun kiai yang tidak punya guru mursyid. Meskipun sudah jadi pimpinan pondok pesantren. Kalau meninggal pasti turut berduka cita. Semoga amalnya diterima. Semoga dosanya diampuni. Semoga husnul khotimah. Semoga mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Itu yang kiai yang meninggal masih mudah-mudahan. Bagaimana yang bukan kiai? Guru kita nggak pakai mudah-mudahan. Guru kita yang pasti-pasti aja. Yang sudah pasti dapat ridho Allah. Apa? Talqin. Yang sudah pasti dapat ampunan Allah. Apa? Talqin. Yang sudah pasti ibadahnya diterima caranya. Talqin. Tapi udah dibilangin susah juga. Nah, kalau orang hatinya keras, meskipun kiai, hatinya keras susah dibilangin. Ya. Jadi dampaknya luar biasa orang yang kerasnya hati. Bukan saja orang awam, justru para kiai, para orang pinter, cendekiawan ini yang susah untuk dibilangin. Karena apa? Karena dirinya merasa sudah pinter, dirinya sudah menjadi guru, dirinya sudah banyak muridnya, sehingga dia tidak butuh lagi guru yang lain. Mental. Ya. Jadi dampaknya diantaranya yang ketiga, dampaknya adalah mental, tidak mempan untuk dinasehati. Yang keempat, orang yang efeknya, dampaknya orang yang hatinya keras, sehingga dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul qasiyatuluhum min dzikrillah. Yang keempat, dampaknya adalah dia akan menjadi sombong dan meremehkan dosa. Orang yang hatinya keras, sombong. Sombong. Ya, karena apa? Karena dirinya merasa lebih baik dari yang lain. Merasa lebih pintar, merasa lebih berpengalaman, lebih ini daripada orang lain, lebih senior. Ya. Dan juga cenderung meremehkan dosa. Ya. Meremehkan dosa. Dia berbuat dosa, diremehin. Dosa kecil ini. Cuman itu. Ya. Cuman minjam sendal, cuman duit cuman sedikit. Diremehkan. Padahal guru kita wanti-wanti. Jangan pernah meremehkan dosa. Dosa kecil pun, kalau memang iya ke dosa kecil, kalau sering bertumpuk jadi besar seperti gunung. Gunung itu kan tidak tersusun oleh batu-batu yang besar, tapi juga kerikil-kerikil kecil, cuman banyak numpuk. Bagi ikhwan pantangan meremehkan dosa. Nah,
Biarin di luar ada pembahasan ini kategori dosa besar, kategori dosa kecil, dosa sedang. Biarin aja, kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Mungkin juga ada dalilnya. Tapi bagi kita murid Allah, harus meyakinkan bahwa semua dosa adalah benar. Pelanggaran sekecil apapun itu tetap melanggar, ada sanksinya. Nah, maka hati-hati, jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah meremehkan amal yang kecil. Ini orang kalau hatinya keras, meremehkan. Ah, sedekah cuma 5.000 aja banyak gaya. Ya mendingan 5.000 daripada kamu nggak sama sekali. Nah, jadi jangan meremehkan amal juga. Siapa tahu justru amal yang kecil itu yang menyebabkan selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Ya. Orang itu kata apa? Tidak ada yang tersedak oleh tulang gede. Tidak ada orang tersedak dengan tulang gede. Orang tersedak itu karena duri yang kecil yang dianggap remeh. Nah, jadi orang tersandung terjatuh ini biasanya adalah gara-gara yang remeh, yang kecil yang diremehkan. Orang yang hatinya keras cenderung sombong dan meremehkan dosa. Maka kita semua dididik oleh guru kita, jangan pernah meremehkan dosa. Bagi kita tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa tetap dosa, ada konsekuensinya. Bagi kita ikhwan tekian, nggak ada amal kecil, nggak ada amal sepele. Tidak boleh meremehkan amal. Tidak boleh ikhwan tekian mengucapkan sunnah ini. Yuk sholat duha lu sunnah ini. Yuk sholat tahajud sunnah ini. Yuk kita sholat ini sunnah ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Guru kita menegaskan sekali perintah tetap perintah. Mau yang wajib, mau yang sunnah, itu adalah hakikatnya adalah perintah dari Allah. Tidak boleh ikhwan mengatakan yuk sholat tarawih sunnah ini. Kalau orang luar yang bukan toriko, persilahkan monggo. Persilahkan mau bilang apa kayak. Tapi kita alhamdulillah ini semua menghindari kita supaya hati kita jangan keras. Makanya kita ditalkin, kita zikir dalam bimbingan guru mursyid. Yakin hati kita akan bersih, hati kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.